Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardotillah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Askia, SPD, MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan atau sebelum kita mengetahui lebih lanjut, alangkah baiknya kalau kita mengetahui pengertian filsafat itu sendiri. Jadi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu philos dan yang kedua yaitu sophia. Philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya pengetahuan. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas berpikir atau aktivitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai aliran filsafat modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sebelumnya yaitu alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Sedangkan aksiologi menyangkut nilai-nilai yang berupa pertanyaan apakah yang baik atau bagus itu. Dalam definisi lain, aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan atas progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Filsafat progresivisme tidak mengakui kemutlakan kehidupan, menolak absolutisme dan otoritarianisme dalam segala bentuknya. Nilai-nilai yang dianut filsafat ini bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, filsafat progresivisme menjunjung tinggi hak asasi individu dan menjunjung tinggi akan nilai demokratis. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Selanjutnya yaitu
aliran rekonstruksionisme. Dalam filsafat pendidikan, aliran ini merupakan sebuah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dan yang terakhir yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Sekian pemaparan materi dari saya melalui video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.